itu akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang turunan fungsi trigonometri, tetapi untuk kali ini dengan subbab aplikasi turunan fungsi trigonometri. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama, 3.4, yaitu menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi. Yang kedua, yaitu 4.4, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan siswa mampu memahami keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi. Yang kedua, yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri dapat berkaitan dengan laju perubahan fungsi, titik stasioner, dan gradien persamaan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Di dalam aplikasi turunan fungsi trigonometri, nanti kita akan membahas tentang laju perubahan fungsi trigonometri dan titik stasioner serta jenisnya. Di titik stasioner nanti dibahas titik stasionernya itu sendiri, selang kemonotonan fungsi trigonometri, dan nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok fungsi trigonometri. Yang pertama, Ibu akan bahas dulu tentang laju perubahan fungsi trigonometri. Laju perubahan fungsi trigonometri. Laju perubahan fungsi G sama dengan fx terhadap x adalah dy per dx. dy per dx ini cara membacanya adalah turunan J terhadap x yang dinyatakan dalam x. Misalnya, laju perubahan x kuadrat terhadap x. Ketika x kuadrat ini diturunkan terhadap x-nya, maka nilainya menjadi 2x. 2 ini diturunkan, lalu untuk pangkatnya ini 2 dikurangi dengan 1. Jadi, turunan dari x kuadrat adalah 2x. Contohnya, sebuah partikel bergerak dengan fungsi S sama dengan 3 cos 2T plus Pi per 6. Berapakah kecepatan maksimum partikel tersebut? Untuk penyelesaiannya yaitu V sama dengan gs per dt. Kenapa ini V? Karena di sini yang ditanyakan adalah kecepatan. Karena kecepatan simbolnya adalah V. Sama dengan ds per dt sama dengan d per dt. Karena S tadi persamaannya adalah S sama dengan 3 cos 2T plus Pi per 6, maka di sini dituliskan 3 cos 2T plus Pi per 6 sama dengan, untuk 3-nya ini dikeluarkan. Lalu untuk turunan dari cos ini adalah negatif sin, dan 2T plus Pi turunannya adalah menjadi 2 karena yang memiliki variabel adalah 2T, maka ketika diturunkan turunannya adalah 2, sehingga hasilnya adalah negatif 6 sin 2T plus Pi per 6. Jadi kecepatan maksimumnya adalah 6, tercapai jika sin 2T plus Pi per 6 sama dengan negatif 1. Ini kenapa negatif? Karena hasil dari turunan 3 cos 2T plus Pi per 6 adalah negatif 6. Ketika ini 6, jadi untuk sin 2T plus Pi per 6-nya adalah negatif 1. Selanjutnya yaitu titik stasioner dan jenisnya. Yang pertama, Ibu akan membahas dulu tentang titik stasioner. Titik stasioner, misalkan X sama dengan A adalah titik stasioner dari fx, nilai A akan menyebabkan turunan pertama fungsi f bernilai 0, atau f aksen A sama dengan 0. Jadi titik stasioner adalah titik yang menyebabkan bahwa f aksen X ini adalah 0. Selanjutnya, di sini ada sebuah contoh soal. Tentukan nilai stasioner dari fx sama dengan sin 2x untuk x-nya ini lebih dari sama dengan 0 derajat, dan atau untuk x-nya itu kurang dari sama dengan 360 derajat. Di sini jawabannya adalah fx sama dengan sin 2x, sehingga turunan dari sin 2x ini adalah 2 cos 2x. Turunan dari sin adalah cos. Untuk 2x-nya, turunan dari 2x ini adalah 2. Jadi nilai dari turunan sin 2x adalah 2 cos 2x. Titik stasioner fx sebagai berikut. Tadi f aksen x-nya adalah 2 cos 2x. Selanjutnya 0 sama dengan 2 cos 2x. Cos 2x sama dengan 0. Sama dengan cos 2x sama dengan cos 90 derajat. Karena nilai dari cos 90 derajat ini 0, maka untuk 0 ini bisa digantikan dengan cos 90 derajat. Sehingga diperoleh
2X sama dengan 90 derajat dijumlahkan dengan K dikalikan dengan 360 derajat, atau 2X sama dengan negatif 90 derajat dijumlahkan dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Sehingga di sini dicari satu persatu. Ketika persamaannya 2X sama dengan 90 derajat dijumlahkan dengan K dikalikan dengan 360 derajat ini, persamaan ini dibagi menjadi 2 sehingga hasilnya adalah X sama dengan 45 derajat dijumlahkan dengan K dikalikan dengan 180 derajat. Ketika K ini 0, maka nilai X-nya sama dengan 45 derajat. Ketika X-nya sama dengan 1, nilai X-nya sama dengan 225 derajat. Untuk mencari X ini, kenapa hasilnya 45 derajat? Di sini menggunakan persamaan X sama dengan 45 derajat dijumlahkan dengan K dikalikan dengan 180 derajat. Karena K-nya tadi 0, maka untuk K ini digabungkan dengan 0. Jadi 45 derajat dijumlahkan dengan 0 dikalikan dengan 180 derajat. Sehingga hasil X-nya nantinya adalah 45 derajat. Begitu pula dengan K-nya 1. Untuk 2X sama dengan negatif 90 derajat plus K dikalikan dengan 360 derajat diperoleh X sama dengan negatif 45 derajat dijumlahkan dengan K dikalikan dengan 180 derajat. Untuk K-nya ketika 0, X-nya negatif 45 derajat. Untuk K-nya 1, X-nya 135 derajat. Untuk K-nya 2, maka X-nya adalah 315 derajat. Untuk mencari nilai X-nya ini, kenapa bisa mendapatkan hasil negatif 45 derajat? Ini seperti yang persamaan ini tadi, yaitu dengan memasukkan nilai K. Ketika K-nya 0, maka X-nya sama dengan negatif 45 derajat dijumlahkan dengan 0 dikalikan dengan 180 derajat. Maka hasilnya adalah negatif 45 derajat. Begitu pula dengan K1 maupun dengan K2. Jadi, titik stasioner dari Fx sama dengan sin 2x untuk X-nya itu lebih dari sama dengan 0 derajat atau X-nya itu kurang dari sama dengan 360 derajat adalah X sama dengan 45 derajat, X sama dengan 135 derajat, X sama dengan 225 derajat, dan X sama dengan 315 derajat. Kenapa untuk negatif 45 ini tidak disertakan? Karena tadi kan di soal sudah diketahui bahwa X-nya itu lebih dari sama dengan 0 derajat dan atau X-nya itu kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi untuk nilai X-nya itu tidak boleh mengurangi nilai 0 derajat dan tidak boleh melebihi dari nilai 360 derajat. Selanjutnya tentang selang kemonotonan fungsi trigonometri. Misalkan Fx berupa fungsi kontinu pada interval A, B, misalkan pula X1 dan X2 ini terletak dalam interval A, B dan memenuhi bahwa X1 itu lebih dari A dan X1 itu kurang dari X2 serta X2 itu lebih dari X1 atau X2 itu kurang dari B. Fungsi F dikatakan naik jika Fx1 kurang dari Fx2, sebaliknya fungsi F dikatakan turun jika Fx1 itu lebih dari Fx2. Ini adalah intervalnya, yaitu A dan B, terletak di antara A dan B, untuk X1 dan X2. Ketika fungsinya naik, bentuk grafiknya ke atas, dan ketika fungsinya turun, bentuk grafiknya adalah menurun. Dengan turunan pertama, fungsi F akan diketahui apakah fungsi F akan diketahui naik atau fungsi F itu akan diketahui turun di interval A, B. Jika F aksenya itu lebih dari 0, fungsi F dikatakan naik. Jika F aksenya itu kurang dari 0, maka fungsi F-nya dikatakan turun. Tetapi jika F aksenya itu sama dengan 0, maka dikatakan bahwa fungsi F itu tidak naik dan tidak turun. Jadi pada titik stasioner, fungsi tidak naik dan tidak turun. Jika fungsi F naik atau turun, maka pada interval A, B dikatakan fungsi F itu monoton pada interval A, B. Selanjutnya yaitu nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok fungsi trigonometri.
Titik stasioner A dapat menyebabkan FA menjadi nilai maksimum, menjadi nilai minimum fungsi, atau menjadi titik belok fungsi. Nilai maksimum, nilai minimum, atau titik belok tersebut dapat diperiksa menggunakan uji turunan pertama maupun dengan uji turunan kedua. Yang pertama, tentang uji turunan pertama. Perhatikan gambar berikut. Ketika f aksen ini lebih dari 0, maka grafiknya itu akan naik, dan ketika f aksennya itu kurang dari 0, maka grafiknya akan turun. Tetapi ketika f aksen A-nya itu sama dengan 0, maka grafiknya adalah monoton. Berikut adalah penjelasan dari 4 gambar ini. Titik X sama dengan A adalah titik stasioner fx, sehingga untuk fx ini sama dengan 0. Dari gambar pertama diketahui bahwa f aksen x-nya lebih dari 0. Untuk x-nya itu kurang dari a, dan untuk f aksen x-nya itu kurang dari 0, untuk x-nya itu lebih dari a. Maka titik A, FA ini disebut dengan titik balik maksimum. Tetapi untuk nilai FA-nya ini disebut dengan nilai maksimum. Untuk gambar kedua diketahui bahwa F aksen X-nya itu kurang dari 0, untuk X-nya itu kurang dari A, dan untuk F aksen X-nya itu lebih dari 0, tetapi untuk X-nya itu lebih dari A, maka titik A, FA-nya itu disebut dengan titik balik minimum. Tetapi untuk nilai FA-nya disebut dengan nilai maksimum. Selanjutnya, pada gambar yang ketiga, diketahui bahwa F aksen X-nya itu kurang dari 0, untuk X-nya itu kurang dari A, dan F aksen X-nya kurang dari 0, untuk X-nya itu lebih dari A. Titik A, FA-nya disebut dengan titik belok. Selanjutnya, pada gambar yang keempat, diketahui bahwa F aksen X-nya itu kurang lebih dari 0, untuk X-nya itu kurang dari A, dan F aksen X-nya lebih dari 0, untuk X-nya itu lebih dari A. Maka pada titik A, FA-nya disebut dengan titik belok. Selanjutnya, yang B, uji turunan kedua. Titik X sama dengan A adalah titik stasioner fx, sehingga untuk f double aksen X-nya itu sama dengan 0. Jika f double aksen A-nya kurang dari 0, titik A, FA itu disebut dengan titik balik maksimum. Untuk nilai FA-nya sendiri disebut dengan nilai maksimum. Tapi jika f aksen A-nya itu lebih dari 0, titik A, FA-nya itu disebut dengan titik balik minimum, atau nilai FA ini disebut dengan nilai minimum dari fx-nya. Jika f double aksen A-nya itu kurang dari 0, untuk X-nya itu kurang dari A, dan F double aksen A sama dengan 0, titik A, FA disebut dengan titik belok turun. Ketika F double aksen A lebih dari 0, untuk X kurang dari A, dan untuk F double aksen A-nya itu sama dengan 0, titik A, FA itu disebut dengan titik belok naik. Yang C yaitu nilai maksimum dan minimum. Misalkan daerah asal fungsi f dibatasi menjadi a, b, nilai maksimum atau minimum fungsi di interval a, b ini disebut dengan nilai maksimum atau nilai minimum relatif. Artinya, jika interval fungsi f diperluas, mungkin saja dan ada nilai lain yang menyebabkan nilai f ini lebih besar ataupun lebih kecil. Dalam bahasan ini, jika dikatakan nilai maksimum atau minimum, dimaksudkan bahwa nilai tersebut adalah nilai maksimum ataupun nilai minimum relatif. Dan penjelasan dari Ibu untuk contoh soal nilai maksimum dan nilai minimum pada titik stasioner dan jenisnya akan dibahas lebih lanjut pada minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaiannya, yaitu diketahui Y sama dengan 3 cos pangkat 2 kurang buka X min Pi per 4 kurang tutup. Setelah itu kita jawab dy per dx 3 kali 2 itu dari sini, dari pangkatnya, terus cos kurang buka X min Pi per 4 kurang tutup, kurang buka min sin karena turunan dari cos, kurang buka X min Pi per 4 kurang tutup. Dan diketahui dx per dt-nya itu sama dengan 0,3. Terus kita sederhanakan dengan menggunakan pecahan, yaitu 3 per 10. X sama dengan Pi per 2. Setelah itu, dy per dx 3 kali 2 yaitu min 6, karena turunan dari cos ya kan. Terus cos kurang buka X min Pi per 4 kurang tutup sin kurang buka X min Pi per 4 kurang tutup kali 3 per 10, karena tadi 0,3 sudah disederhanakan menggunakan pecahan. Setelah itu kita kalikan min 6 kali 3 yaitu min 18. Setelah itu 10-nya masih tetap ya. Setelah itu kita turunkan saja cos kurang buka Pi per 2 min Pi per 4 kurang tutup sin kurang buka Pi per 2 min Pi per 4 kurang tutup. Ini masih sama, kita turunkan min 18 per 10 cos ini kita kurangkan ya, yaitu X per 4 sin kurang buka Pi per 4 sama dengan, ini masih sama, min 18 per 10 dikali kurang buka setengah akar 2, karena ini hasilnya ini ya, dikalikan sin Pi per 4 hasilnya setengah akar 2, sama. Setelah itu ini hasilnya masih tetap, kita turunkan min 18 per 10 dikali setengah akar 2 dikali setengah akar 2 berarti seperempat dikali 2. Kita sederhanakan lagi, sama dengan min 18 per 10 dikali 2 per 4 sama dengan min 18 per 10 dikali 1 per 2, karena disederhanakan 2 per 4 disederhanakan menjadi setengah 1 per 2. Ini hasil akhir sama dengan min 18 per 20 sama dengan min 9 per 10, atau kayak kalau kita sederhanakan menggunakan desimal yaitu 0,9 cm per deta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembahasan kelompok 3. Jadi soalnya kan 3 cos kuadrat dalam kurung X min Pi per 4 dengan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan Pi per 2. Ditanyakan laju perubahan Y ketika X sama dengan Pi per 2. dy per dx sama dengan 3 kali 2. 3 kali 2 ini dari 3 dikali cos pangkat 2. Ini kan ada 2-nya itu dikali. Terus cos gak usah dikasih pangkat soalnya sudah dikalikan ke 3 kali 2 dalam kurung X min Pi per 4 kali min sin turunan dari cos X min Pi per 4 dy per dx sama dengan 3 kali 2 sama dengan min 6 cos X min Pi per 4 sin X min Pi per 4 dy per dt sama dengan 0,3 dari ini sama dengan 3 per 10 dan X sama dengan Pi per 2 dari ini.
dari rumus dy per dt sama dengan dy per dx kali dx per dt sama dengan min 6 cos x min pi per 4 ini dikali 3 per 10 dari ini. Terus 6 min 6 ini dikalikan 3 jadinya min 18 per 10 cos pi per 2 min pi per 4 sekali sin pi per 2 dikurangi pi per 4 min 18 per 10 cos pi per 4 ini kan dikurangi jadinya pi per 4 sin pi per 4 min 18 per 10 sama dengan 1/2 akar 2 sama ini ya. Terus min 18 per 10 1/4 dikali 2 min 18 per 10 dikali 1/2 min 18 per 20 jadinya ya. Terus jadinya ini dibagi 2 jadinya 9 per 10 jadi min 9 per 10 jadikan desimal jadinya 0,9 min 0,9. Terima kasih. Oke, dari jawaban kalian sudah benar semua. Di sini Ibu akan pertegas lagi ya. Tadi kan diberikan soal yaitu sebuah partikel bergerak menurut persamaan Y sama dengan 3 cos kuadrat X dikurangi dengan pi per 4 dengan X-nya itu lebih dari sama dengan 0 atau X-nya itu kurang dari sama dengan pi per 2. Variabel Y dalam satuan cm dan X dalam satuan radian. Jika X bertambah 0,3 radian per det, tentukan laju perubahan Y terhadap waktu ketika X-nya ini berada di X sama dengan pi per 2. Untuk jawabannya kita mencari dulu dy per dx nya sama dengan 3 kali cos dikalikan dengan X dikurangi dengan pi per 4 dikalikan dengan negatif sin X dikurangi dengan pi per 4 sehingga dy per dx nya sama dengan negatif 6 cos X dikurangi dengan pi per 4 dikalikan dengan sin X dikurangi dengan pi per 4. Dx per dt sama dengan 0,3. 0,3 ini adalah X-nya yang bertambah 0,3 radian per det. Untuk 0,3 ini diganti dengan pecahan biasa menjadi 3 per 10. Dan X tadi di sini kan sudah diketahui bahwa X ini adalah pi per 2. Sehingga menggunakan rumus saturan rantai yaitu rumusnya dy per dt sama dengan dy per dx dikalikan dengan dx per dt. Selanjutnya tadi kan sudah diketahui dy per dx dan dx per dt sehingga dimasukkan ke dalam rumusnya yaitu sama dengan negatif 6 dikalikan dengan cos kali X dikurangi dengan pi per 4 dikalikan dengan sin X dikurangi dengan pi per 4 dikalikan dengan 3 per 10. dy per dx nya tadi kan negatif 6 cos X dikurangi dengan pi per 4 dikalikan dengan sin X dikurangi pi per 4 dikalikan dengan 3 per 10 ini adalah dx per dt sama dengan negatif 18 per 10 cos X dikurangi dengan pi per 4 dikalikan dengan sin dikalikan dengan X dikurangi dengan pi per 4 sama dengan ini negatif 18 per 10 ini disederhanakan menjadi negatif 9 per 5 dikalikan dengan cos dikalikan dengan pi per 2 dikurangi dengan pi per 4 dikalikan dengan sin pi per 2 dikurangi dengan pi per 4. Ini pi per 2 dari mana? Tadi kan di soal sudah diketahui bahwa X-nya itu adalah pi per 4. Jadi untuk X ini diganti dengan pi per 4. Sehingga negatif 9 dibagi 5 dikalikan dengan cos pi per 4 ini pi per 2 dikurangi dengan pi per 4 ini hasilnya adalah pi per 4. Kenapa bisa pi per 4? Karena untuk pengurangan dalam pecahan ini penyebutnya disamakan dulu. Jadi karena ini 2 ini jadikan 4 terlebih dahulu. Jadinya menjadi 2 pi per 4 dikurangi dengan pi per 4 sehingga nilainya adalah pi per 4 dikalikan dengan sin pi per 4 sama dengan negatif 9 per 5 dikalikan dengan setengah akar 2 dikalikan dengan setengah akar 2. Nilai pi ini sendiri adalah 180 derajat. Jadi 180 derajat ini dibagi dengan 4 hasilnya adalah 45 derajat. Jadi nilai dari cos 45 derajat ini adalah
setengah akar 2. Dan nilai sin dari 45 derajat ini adalah setengah akar 2. Jadi negatif 9/5 dikalikan dengan 1/4 dikalikan 2. Akar 2 dikalikan dengan akar 2 ini hasilnya adalah 2. Jadi ketika setengah akar 2 dikalikan dengan setengah akar 2, nilainya adalah 1/4 dikalikan dengan 2. Sehingga negatif 9/5 dikalikan dengan setengah sama dengan negatif 9/10 sama dengan negatif 0,9 cm per det. Jadi laju perubahan Y terhadap waktu ketika X-nya itu pi per 2 adalah negatif 0,9 cm per det.